Salam jumpa kembali teman tante semua. Gak ada bosan-bosannya nih tante menyapa kalian. Dimana di film kali ini akan menceritakan wanita bernama Miranda yang mendadak membunuh suaminya karena dirasuki oleh hantu. Tapi film ini gak sesimpel sekedar kerasukan aja teman tante. Ada cerita yang lebih dalam dan kelam di baliknya. Yuk kita saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan Dr. Miranda Gray yang sedang melakukan sesi terapi terhadap pasien bernama Chloe Sava yang mengaku berkali-kali disetubuhi oleh iblis. Tapi, karena Miranda terlihat tidak percaya, Chloe pun mengamuk sehingga sesi terapi tersebut terpaksa harus diakhiri. Miranda lalu beranjak pulang setelah sebelumnya berpamitan dengan suaminya Douglas dan juga rekan kerjanya Dr. Pete Graham. Mereka bertiga ini sama-sama bekerja di penjara khusus untuk tahanan dengan gangguan jiwa. Di perjalanan pulang, Miranda terpaksa mengambil jalan memutar karena jalan utama menuju ke rumahnya tertutup longsor yang diakibatkan oleh hujan deras. Mendadak, untung saja Miranda masih sempat menghentikan mobil dan menghampiri gadis itu. Miranda yang melihat tubuh gadis itu penuh luka langsung berkata akan membawanya ke rumah sakit. Tapi begitu sadar, Miranda sudah berada di salah satu kamar tahanan tempatnya bekerja dalam kondisi yang kebingungan. Dan sama sekali tidak ingat kenapa dia bisa berada di tempat itu. Tak berselang lama, Pete dan beberapa petugas datang mencoba menenangkan Miranda yang semakin histeris. Setelah Miranda sedikit lebih tenang, Pete pun menjelaskan kalau Miranda sudah 3 hari ditahan di tempat itu. Pete juga bertanya, adakah hal yang bisa Miranda ingat-ingat kembali? Tapi ingatan Miranda sangat samar. Dia ingat tentang sesinya dengan Chloe, ingat perjalanan pulangnya yang terhambat karena longsor, dan ingat melihat Douglas sedang duduk di sofa rumahnya. Dan juga ingat tentang gadis yang hampir ditabraknya, meskipun Pete bilang kalau di laporan tak menyebutkan apapun tentang gadis itu. Pete lalu memberitahu kalau Douglas telah tewas dibunuh oleh Miranda, yang tentu saja langsung histeris kembali begitu mendengarnya. Karena tak mungkin dia membunuh Douglas, dia tak punya alasan untuk itu. Keesokannya, Miranda yang mulai lebih tenang diizinkan untuk bergabung di ruang rekreasi bersama dengan pasien-pasien lainnya. Dan bertemu dengan Chloe yang memberikannya potongan surat kabar berisi berita tentang pembunuhan Douglas yang katanya dilakukan oleh Miranda. Malamnya, Miranda yang terbangun karena lampu di kamarnya terus berkedap-kedip mendadak melihat sebuah kalimat not alone yang artinya tidak sendirian muncul di kaca pintunya. Juga merasakan hembusan-hembusan nafas di sekitar wajahnya yang tentu saja membuatnya ketakutan. Dan ternyata hari sudah pagi. Miranda pun lalu dibawa ke ruang mandi untuk membersihkan dirinya. Tapi mendadak Miranda mendengar suara-suara yang menyebutnya tidak waras. Dan gadis yang hampir ditabraknya kemarin muncul di depannya sambil menyabetkan pisau ke lengan Miranda berulang-ulang. Setelahnya, Miranda pun diberikan penanganan medis, sedangkan Irene, perawat yang sejak pagi bersama Miranda, masih tak mengerti kenapa bisa ada pisau di tangan Miranda. Karena yang terlihat oleh mereka adalah Miranda sendirilah yang menyabetkan pisau ke tangannya. Pete kemudian mendatangi Miranda untuk memeriksanya, sekaligus mencoba menanyakan apa yang baru saja terjadi. Tapi Miranda tak punya penjelasan untuk itu. Dia hanya bilang kalau sesuatu yang aneh sedang terjadi pada dirinya. Beberapa saat kemudian, Teddy, pengacara Miranda, datang bersama dengan Bob, kepala polisi yang juga adalah teman baik Douglas. Bob yang tak bisa menahan amarahnya langsung bertanya apa alasan Miranda membunuh Douglas yang notabene sangat mencintainya. Dia juga memperlihatkan foto-foto kondisi jasad Douglas yang tewas dengan mengenaskan. Miranda yang melihat itu tentu saja tak bisa berkata apa-apa. Mendadak,
Dan saat perban tersebut dibuka, tampak jelas luka goresan yang kembali bertuliskan "Not Alone". Sama persis dengan tulisan yang ditinggalkan di dinding TKP pembunuhan Douglas. Malamnya, Miranda yang tertidur bermimpi sekilas tentang runtutan peristiwa yang menimpanya. Meskipun samar-samar, Miranda melihat beberapa kelebatan ingatan saat Douglas terbunuh dan juga momen pertemuannya dengan si gadis di jembatan. Sehingga esok paginya, dia meminta dipertemukan dengan Philip, atasannya, dan juga Pete untuk menceritakan tentang mimpinya. Tiba-tiba, Miranda melihat sebuah foto yang sama persis dengan gadis yang dilihatnya di jembatan. Yang ternyata itu adalah foto Rachel, anak perempuan Philip yang telah meninggal melompat dari jembatan 4 tahun yang lalu. Hal itu tentu saja membuat Miranda jadi semakin bingung. Malamnya, Miranda yang merasakan sesuatu mendatanginya berbisik, "Jika benar itu hantu Rachel, tolong bukakan pintu kamarnya." Dan tanpa buang waktu, Miranda pun bergegas berlari keluar dari kamarnya dan melihat hantu Rachel melewatinya. Miranda yang ketakutan langsung mengambil jalan lain, tapi ada petugas di tempat itu. Miranda lalu mengambil sebuah obeng untuk masuk ke kantor Pete dengan niatan mencari kunci cadangan. Tapi mendadak, lewat monitor CCTV, dia melihat Rachel di salah satu koridor tempat kamar Chloe berada. Miranda pun bergegas ke sana dan melihat Chloe yang sedang diperkosa oleh pria dengan tato anima sola di dadanya. Sontak Miranda berlari sambil berteriak kencang meminta pertolongan untuk Chloe. Tak selang lama, Pete datang dan memberitahu Miranda kalau Chloe tidak mengaku kalau dia diperkosa. Chloe hanya bilang kalau dia terjatuh sehingga membuat luka di wajahnya. Miranda otomatis langsung kesal karena dia tahu pasti apa yang dilihatnya. Dia juga bilang pada Pete kalau Rachel, gadis yang terus dilihatnya itu, tidak melompat dari jembatan, melainkan pasti dibunuh. Pete yang mendengar itu semua jadi ikutan kesal dan langsung pergi meninggalkan Miranda. Keesokannya, Miranda yang bertemu Chloe di halaman minta maaf karena tidak mempercayainya sewaktu dia masih jadi dokternya. Karena ternyata iblis dan hantu itu memang ada, Miranda sendiri telah mengalaminya. Chloe lalu memeluk Miranda sambil berbisik bahwa iblis itu bilang kalau Miranda lah selanjutnya. Malamnya, Miranda yang dipindahkan ke sel isolasi diserang oleh hantu Rachel yang melemparnya bolak-balik hingga membentur tembok. Otomatis, petugas jaga yang melihat hal itu lewat CCTV mengira Miranda mencoba melukai dirinya sendiri dan bergegas menghampiri. Begitu petugas tiba, mereka melihat Miranda sudah terkapar pingsan di lantai, sehingga langsung masuk tanpa mengunci pintunya kembali. Dan Miranda pun segera merampas kunci milik petugas dan berlari secepat mungkin keluar dari ruangan itu, sambil menghindari kejaran para petugas yang berusaha menghentikannya. Tapi karena Miranda bekerja di tempat itu, dia tentu saja tahu persis dia harus lewat mana untuk bisa keluar dari gedung itu. Sayangnya, pintu menara terkunci, sehingga Miranda yang terpaksa berbalik arah dipergoki oleh petugas dan terpaksa masuk ke area kolam renang. Karena tak ada jalan lain, Miranda pun masuk ke dalam kolam dengan perlahan untuk bersembunyi. Mendadak, untung saja para petugas itu sudah keluar dari area kolam renang. Setelahnya, Miranda langsung bergegas menuju ke pintu keluar dan dipergoki oleh Bob, salah satu petugas. Tapi, Bob yang memang akrab dengan Miranda membantunya dan menyuruhnya segera pergi dengan menggunakan mobilnya. Tanpa buang waktu, Miranda pun bergegas pergi dan menuju langsung ke rumahnya. Meskipun sempat terjadi kecelakaan sewaktu di jalan akibat hantu Rachel yang mengganggu konsentrasi Miranda.
Dan begitu Miranda sampai di depan pagar rumahnya, seluruh lampu di rumah itu mendadak menyala. Seakan-akan menjadi petunjuk bahwa Rachel memang menginginkannya memeriksa tempat itu. Dan tak butuh waktu lama bagi Miranda untuk mengingat semuanya. Begitu dia masuk kembali ke rumah itu, memori kejadian pembunuhan Douglas langsung teringat kembali. Di mana ternyata memang Miranda sendirilah yang melakukan hal itu karena dirasuki oleh hantu Rachel. Miranda yang terguncang pun langsung menangis histeris sambil memandangi foto dirinya saat bersama dengan Douglas. Mendadak saat melihat salah satu foto dengan latar belakang rumah pertanian mereka di Willow Creek, Miranda teringat kalau di hari kejadian, Douglas sudah berencana akan mengunjungi tempat itu sendirian seperti biasanya. Tanpa buang waktu, Miranda segera bergegas berangkat ke Willow Creek. Di mana di sana dia menemukan ruangan bawah tanah yang disetting sedemikian rupa seperti tempat penyekapan. Dan juga sebuah kamera recorder yang berisikan video Douglas yang ternyata seorang predator. Melihat itu semua, Miranda tentu saja syok berat, sulit mempercayai kalau suaminya adalah orang semacam itu. Mendadak, terdengar suara dari lantai atas, sehingga Miranda segera meraih pisau yang ada di dekatnya. Dan belum sempat mereka sama-sama menarik nafas, seorang wanita muncul dari kurungan di belakang mereka sambil meminta tolong. Rupanya, wanita itu adalah warga sekitar yang dikabarkan hilang 2 minggu yang lalu. Kelihatannya dia diculik oleh Douglas. Untung saja Miranda datang ke tempat itu, kalau enggak bisa saja wanita itu sudah tewas kelaparan. Setelahnya, Miranda pun dibawa kembali ke tahanannya sambil menunggu proses persidangan. Beberapa waktu kemudian, Philip datang dan bilang kalau dia tak habis pikir mengapa Douglas bisa melakukan hal semacam itu. Dan kemungkinan kematian Rachel juga bisa jadi diakibatkan oleh Douglas, yang diiyakan juga oleh Miranda. Tapi kemudian Philip bilang kalau dia sering bermimpi melihat Rachel terbakar dalam api, yang mana Miranda juga mengalami mimpi yang sama. Otomatis Miranda jadi berpikir sepertinya masih ada yang belum tuntas, ada sesuatu yang masih mengganjal. Dia pun segera menghubungi Pete untuk mengungkapkan kekhawatirannya, terutama mengenai pria bertato yang memperkosa Chloe waktu itu. Mendengar itu, Pete segera memeriksa apapun yang bisa ditemukannya mengenai tato Animasola. Sementara itu, Bob, si kepala polisi sekaligus teman baik Douglas, mendatangi Miranda karena Miranda meminta bertemu dengannya. Miranda lalu bilang kalau dia sepertinya sudah tahu apa arti kalimat not alone yang ada di TKP sekaligus yang terukir di tangannya. Sepertinya pelaku kejahatannya ada 2 orang, bukan hanya Douglas. Miranda juga menceritakan tentang mimpi yang dialami Philip dan juga tentang pria bertato Animasola yang dilihatnya. Mendengar itu, Bob mendadak jadi serius dan mulai berkata melantur. Tiba-tiba, insting psikiater Miranda bergejolak, mencium sesuatu yang aneh pada gestur juga mimik wajah Bob. Dan seketika Miranda tersadar, Boblah partner kejahatan Douglas. Bob yang kedoknya terbongkar pun langsung menyerang Miranda, mencoba untuk membunuhnya. Tapi Miranda tak mau menyerah begitu saja. Dia berlari dan mencoba untuk bersembunyi. Mendadak, Bob melihat bayangan wanita yang dikiranya Miranda dan menembaknya. Ternyata itu Rachel yang sengaja membuat Bob menembak kaca itu, sehingga gas dari pipa yang sebelumnya bocor karena ditembak oleh Bob masuk ke ruangan itu. Dan film pun berakhir dengan Miranda memberikan tembakan terakhir pada Bob yang terbakar hingga tewas. Sementara Pete akhirnya muncul juga meskipun sudah telat ya teman tante. Di akhir cerita terlihat Miranda 1 tahun setelahnya yang berjalan sendirian menyusuri jalan, mendadak melihat hantu anak kecil memandanginya.
Tetapi sayang, Miranda tidak menyadari kalau anak itu sepertinya adalah korban penculikan. Padahal pastinya hantu anak itu mau minta tolong sama Miranda ya, teman tante. Baiklah, sampai di sini dulu cerita tante kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya ya. Terima kasih.